Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya, kita ke edisi spesial ya, another co-founder of Time Dream dari Mas Albert ya. Saya kenal Mas. Yep, yep, benar Mas. Nah ya, Mas, guys, kalau kalian nggak tahu, Mas Albert ini juga co-founder dari Time Dream tadi ya, seperti yang aku mention ya. Dari berapa? Sudah dari tahun berapa? Kalau boleh tahu? Wah, Dari 2019 ya? Oh, 2019. 2019 Ya udah, kayaknya. ntar kita share lagi lah. Maksudnya ya sebelum masuk ke inti, kita kenal kata sayang dulu ya. Maksudnya gimana dulu Mas masuk awal dunia kripto, terus atau Time Dream Hmm. gimana awalnya? Oh, oke. Jadi nama saya Albert. Jadi saya salah satu co-founder dari Type Dream. Kayak history dari Type Dream mungkin bisa nonton podcastnya dari Ya, Michelle, mungkin dia benar. ada ngomong juga. Ya. Itu nggak terlalu detail lah. Maksudnya Mas get to into crypto aja lah. Maksudnya ya awal-awal masuk ke kripto lah. Iya. Oh, kripto itu kayaknya awal pertama kali itu kayak tahun 2015 gitu. Tapi itu benar-benar kayak cuman oh ya tahu ada Solidity and then like code a bit in Solidity, tapi nothing more to it. Like it's just some random projects that I did. And then like pause a bit sampai kayak beberapa bulan lalu, kayaknya tahun lalu deh. Tahun lalu akhir tahun itu baru mulai ada crypto boom lagi kan, baru mulai naik lagi ya. Baru mulai seriusin tuh belajar-belajar yang kayak smart contract, architecture-nya, the whole like Web3 stuff, infranya kayak gimana gitu, codingnya gimana. But yeah, that's like how it works. Iya benar sih. How I got into crypto basically. Nah, terus aha momennya sendiri kayak gimana, Mas? Maksudnya Mas nganggap ini it's here to stay, it's not going anywhere. Maksudnya Mas nganggap ini industri ini nggak cuma sekedar scam kayak gitu. Soalnya ada bubble juga kan sebelumnya tahun 2017 itu. Ya sebenarnya sih nggak gitu ada, gue nggak bisa pinpoint a single moment kayak ahanya itu di mana, but it's more like gradually it's still there. Terus-terusan cycle-nya jalan terus ada terus gitu loh. Tiap 2 tahun ada lagi crypto. Tahun lalu mungkin kayak DeFi stuff, bukan 2 tahun lalu kayak DeFi stuff, CoinSwap gitu-gitu. Sekarang kan NFT yang barusan ini, OpenSea segala macam. Jadi ya kayak ada terus aja Web3, terus oh ya ini kayaknya nggak kemana-mana lah gitu. Terus dilihat juga dari problem yang mereka mau try to solve, it seems like a very novel problem yang kayak belum ada solutionnya sekarang. Iya sih, ya tetap juga yang namanya teknologi ya. Jadi ya winners takes all lah. Maksudnya ya ada juga yang ada rug pull atau yang boncos juga. Cuman secara as a whole, maksudnya teknologi ini is here to stay lah. Maksudnya nggak kemana-mana kayak gitu. Terus juga kemarin kan aku udah banyak lah guys, kalau kalian belum ngecek ada yang dari Mbak Putri juga dari Type Dream. Terus kalau masalah fundamental mereka bisa inilah bisa jelasin lah. Cuman kalau Mas Di lebih ke technical kan, Mas lebih ke development background kan. Makanya di podcast kali ini kita lebih bahas masalah technical ya Mas, masalah di balik layar no code tuh kayak gimana kayak gitu ya. Terus gimana under the hood-nya gimana Mas? Maksudnya no code kan masih gunain AWS Cloud atau gimana? Ini ada pros and cons juga kan kalau nggak terlalu decentralized kalau menggunakan AWS Cloud atau gimana? Works under the hood no code tuh gimana? Jadi sebenarnya no code itu kalau specifically buat Web3 itu kayak ada beberapa layer kan. Kita bisa lihat dari sisi front end-nya yang user lihat. Biasanya kayak web pages, buka misalnya apa sih, Rainbow misalnya, rainbowkit.com, terus bisa connect wallet gitu-gitu. Itu sebenarnya semuanya ya di host di cloud provider yang sama kayak ya AWS, G-Cloud segala macam, tetap sama. Tapi kalau misalnya lu interact sama kayak Uniswap app-nya Uniswap, kalau misalnya lu go to launch app and then like actually swap the coins, begitu lu pencet kayak gue mau swap 1 Ethereum for X amount of DAI or like X amount of Bitcoin gitu kan. Mungkin Bitcoin nggak bisa, but Bitcoin di wrap dulu jadi WBTC if I'm not mistaken. Soalnya kalau di Bitcoin kan nggak termasuk dari wrap BTC juga bisa. Iya, wrap BTC. Oke, lanjut Mas. Kalau misal di situ
begitu lu udah habis connect wallet dan lu ngelakuin operation di wallet itu udah masuk yang bagian Web3. Nah, bagian yang actually do coin swap itu semua itu nggak di AWS, itu langsung di Ethereum networknya. Ngerti nggak? Iya, Jadi begitu jadi seperti kira-kira. ya gambaran besarnya seperti itulah. Ya kalau terlalu detailnya kan nggak inilah apa nggak audiens aku nggak terlalu ngerti juga. Jadi ya bener sih masih gunain AWS Sorry. tapi nggak terlalu bergantung juga kan Mas. Maksudnya ada kayak IPFS atau apa yang masih bisa apa bukan pengganti AWS juga tapi lebih ke alternatif lah mungkin kalau bisa disebut ya. Enggak. Jadi sebenarnya kita kalau mikirin Web3 itu kebanyakan orang mikir, oh Web3 itu bakal gantiin Web2. Nah itu yang lumayan rada misconception lah ya. Ya, Kayak Web2 is still here to stay. Web3 ya is just benar. like another layer of like Oke. ownership kind of thing. Gitu. Ya, ya benar sih. Begitu sih. Apalagi ya ini apa, walaupun ya judulnya decentralization kan kalau mereka tuh juga udah too big to fail ya. Jadi agak susah makanya kalau apa matiin Google atau kayak gimana. Jadi ya benar sih yang Mas bilang tadi. Terus kalau ini sendiri type driven ini tadi kan Mas sebutkan Web3 is atau kayak gimana? Termasuk Web2 apa Web3 jadinya? Atau how to define project maksudnya gimana dia tuh Web2 atau Web3 kayak gitu? Kalau sebenarnya generally kalau misalnya dia ada hubungannya langsung sama Ethereum network, langsung communicate sama node-nya Ethereum, itu considered as Web3 apps, right? It's considered dApps, decentralized apps, gitu, Ya, dApps. yang berhubungan sama node. Di mana lu bisa lihat kayak ginian, itu mungkin kalau app-nya itu ada connect wallet, itu udah borderline masuk dApps gitu. Ya, Tapi ada benar. juga kan yang cuman connect wallet tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak cuman bisa view konten Ya, atau apa. ada yang read only Ya itu juga ya. nggak gitu termasuk. Ya itu nggak gitu termasuk sih. Even feature yang kita bikin locks di Typedream itu kan bisa pakai NFT buat token gate your sites. Itu Ya. basically kalau misalnya lu nggak punya NFT ini lu nggak bisa lihat website gua. Nah itu pun it is kind of kayak Web3 dApp, tapi it's not really. At the same time kayak ada Web3 components ya, which is connect wallet and like actually do like signature verification, like public key infrastructure, basically all the authentication stuff itu pakai private key infrastructure, which is used in Web3 stuff. It's like very commonly used there. Gitu. Iya itu sih, balik lagi ke definisi sih kalau masalah Web2 atau Web3 ya. Ada yang bilang juga walaupun kita udah kayak Connect Wallet itu aja, udah termasuk Web3. Padahal kan kita nggak tahu infrastrukturnya kayak gimana ya, di under the hood ya. Jadi ya benar sih yang Mas bilang tadi, tergantung ya kita apa value proposition di mana sama how to define it ya, kayak gitu ya mungkin ya Mas. Nah, terus kalau Mas masalah udah tadi kan Mas bilang udah ada NFT juga di Typedream atau kayak gitu. Terus smart contract deploy ini ada sign with Ethereum kan udah berarti kan? Atau belum? Sign with Ethereum ada. Kita Ada. emang standarnya pakai itu, sign with Ethereum. Nggak tergantung sama smart contract yang di deploy sih. Oke. Jadi nggak terlalu ini ya apa bergantung terus karena itu kan tadi requires no code tadi kan. Jadi ada beberapa kayak no code tools yang bisa kayak deploy smart contract. Contohnya kayak Ramp salah satu dari partner kita kayak namanya Ramp.xyz. Dia itu bantu orang-orang buat bikin NFT tapi semuanya no code. Gitu kan. Jadi dia actually nge-code smart contract-nya buat kalian automatically. Soalnya kan ini semua udah ada standarnya kan. ERC 721, ERC 1155 gitu-gitu udah ada. Dan mereka tinggal masukin asetnya, image-nya, udah langsung bisa di-deploy. Nah, di-deploy ini maksudnya apa? Di-deploy ke AWS kah atau apa? Tapi bukan.
ini di deploy ke yang Ethereum network yang aku bilang tadi barusan di awal, which like handles the whole Web3 stuff gitu. Nah itu separate dari Typedream. Jadi Typedream itu nggak ada smart contract deployments, itu kita nggak bantuin di sisi sana. Kita lebih bantuin about how the website looks gitu. Ya user interface-nya aja ya mungkin ya, lebih accessible for most people ya. Jadi benar. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya ya mungkin ini just your thoughts saja lah. Maksudnya jadi karena bikin Web3 more accessible to most people, tapi di sisi lain juga no-code nih bikin development more accessible nggak? Karena di satu sisi ya dia spread adoption kan, tapi di sisi lain benar-benar kill development nggak? Soalnya di Web3 kan banyak butuh developer juga. Ini just your opinion aja, there's no right error lah, ya. Iya. Kalau no-code tuh nggak kill developer karena no-code itu aimnya itu buat non-developers, right? Buat non-developers itu to actually be able to build like using simple tools. Nah, no-code ini menurut aku nggak bakal bisa cover all the cases yang programming itu bisa, yang developers biasa bisa cover. Jadi kayak no-code ini lebih ke arah orang-orang yang mau bootstrap lebih cepat, kerjain apa-apa lebih cepat, itu ya pakai itu dulu awalnya. Kayak build MVP segala macam semua pakai no-code dulu. Nanti kalau misalnya emang perlu, emang no-code-nya udah nggak bisa lagi. Kan soalnya no-code platforms itu usually they have limited customizability lah. Nggak bisa. Iya, benar. Nggak bisa otak-atik sendiri kan. Basically kan. So at some point, like in the company's life cycle or in the product's life cycle, there will be like features that they want, but no-code platforms ini nggak bisa provide. And those are like exactly the reasons why we need developers at that point. Gitu. Iya sih. Mungkin lebih ke niche marketnya yang beda ya. Terus juga orang-orang yang baru masuk di Web3 kan rata-rata ya masuk juga gara-gara FOMO mungkin kan. Jadi ya mereka harus belajar cuman udah terlanjur FOMO jadi cari cara cepat kayak gitu kan. Jadi ya time is money lah salah satu sisi. Jadi no-code provide solution bagi orang yang nggak ada developer background kayak gitu ya. Ya, terus ada flaws juga kan kalau di no-code tadi yang Mas bilang nggak bisa sebebas mungkin dia deploy sesuatu, terus ya nggak juga ini ya apa on your own repository. Terus repositorinya kalau di no-code ini seperti apa Mas, kalau bisa di-share? Kalau repository di no-code ini tergantung perusahaannya. Kalau misalnya Typedream kita semua masih close, kayak kita orang-orang nggak bisa lihat code-nya Typedream. Tapi sebenarnya bisa aja kalau misalnya mereka mau lihat di dalam browsernya, lihat source code-nya apa, bisa. Ya, inspect elemen bisa lah itu. Iya, lumayan susah, tapi bisa technically. Terus ada juga company-company open source yang base-nya emang open source, kayak cal.com. Itu ya buat calendar, kalau tahu Calendly, it's an open source alternative for calendar. Ya mereka open source. Ada Web3 components-nya juga. But yeah, not really. It's just open sih. Nah, kalau misalnya buat Web3 spesifik, kalau Web3 spesifik biasanya code base-nya open source. Soalnya ya code-nya itself itu bisa dibaca dari decentralized lah. Dari Ethereum network-nya. So there's no reason for them not to be open source, kayak kecuali kayak Ramp. Maybe Ramp kan dia ada source code yang buat nge-generate the smart contracts kan. That part is like private maybe, but the smart contract generated by that code is like open. Anyone can read it. So essentially all Web3 stuff I think is open source. You can see that. Iya sih, emang nature dari Web3 juga, maksudnya ya namanya public ledger kan, apalagi kalau udah create in the block kayak gitu. Jadi ya itu sih apa nature-nya decentralized dan nggak bisa apa diduplicate dan juga bisa traceable lah, itu nature dari blockchain. Tapi ya benar yang Mas bilang tadi, mungkin tergantung ininya juga ya, repositorinya mana yang bisa dilihat tuh tergantung expertise-nya sama tergantung ininya apa kalian bisa oprek-oprek ya kayak gitu ya, maybe ya.
Iya. Ya. Jadi seperti Kalau itu misalnya terus Web3 stuff semua open source, ya. absolutely. Ya itulah that's the beauty of open source. Maksudnya ya Yeah. mungkin di satu sisi ada orang yang nganggap bilang ini privacy atau kayak gimana kan kehilangan hak atas privacy. Cuman ya gimana ya itulah ada layer yang bikin privacy itu tetap ada juga. Cuman kalau di forensik tetap dapat juga itu datanya. Soalnya nature-nya yang tadi yang open source kan. Jadi ya seperti itulah soal-soal. Ya, jadi ya kalau Mas udah tadi sebutkan tentang ya sampai ya no code nih punya ya bukan privilege juga sih, lebih punya andil tersendiri di dalam Web3 kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya Mas masih ya ini Web2 kayak gitu kan di satu sisi kita pengen ini apa data collection ya, maksudnya pengen ngelihat behavior dari yang sign up ke kita tuh kayak gimana kan. Terus di satu sisi lain juga yang Mas bilang tadi ya ini decentralized kan, kita kadang nggak terlalu own the datanya. Terus cara cari market dynamics dari niche market itu gimana Mas jadinya? Kalau misal Mas sebagai data analis kayak gitu, Mas by the way data analis atau apa smart contract developer atau gimana? Aku nggak ngerti deh. So aku sih sekarang nggak gitu nulis smart contract. Oh oke, Kayak sorry. baca pun lumayan jarang, tapi tahu lah kayak smart contract itu kira-kira cara kerjanya gimana. Kayak terutama yang kayak NFT, ERC-721, ERC-1155, kayak semua yang Ethereum based like Solidity. I think it's I have pretty good knowledge on that. Terus Kalau yang untuk data masalah tadi, data yang data collection, tadi, ya. Yeah, yang data collection itu sekarang emang, well at least beberapa bulan lalu, waktu lagi gencar-gencar kayak pengen coba gitu, like scrape data dari actual Ethereum block node-nya, masih agak kurang di dalam sini. Like this whole Web3 stuff, Web3 community, like Web3 ecosystem ini masih nggak sebagus kayak Web2 sekarang. Web2 sekarang kan documentation-nya lengkap, kayak HTTP request tuh basically kayak gini, dia punya request address, terus kayak kalau misalnya content type ini dia bakal keluar kayak gini gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya di Web3 sekarang itu masih agak susah dapetin datanya karena mesti query langsung dari node-nya, dari node Ethereum node-nya, terus masih perlu semacam encode, like decode datanya, terus kayak masukin ke data structure yang benar. Dan nggak semua NFT, nggak semua smart contract itu store datanya data structure-nya sama, atau kayak data yang disimpan tuh apa aja, itu semuanya masih kayak beda-beda, dan kebanyakan masih belum ada standarnya. Yang ada standarnya ya kita bisa lihat contohnya yang kayak NFT itu ya ERC-721, atau kayak token-token biasa yang bisa di swap, PrEP, PrEP BTC, PrEP Ethereum, PrEP whatever, itu semua ERC-20 ya. Jadi kayak buat interact to them itu udah bisa, udah lumayan gampang. Tapi buat data collection-nya mungkin ya limited lah, soalnya datanya banyak banget kan. Dia the full ledger itu store dari awal sampai akhir. Terus nggak ada query system kayak SQL yang kita punya sekarang, yang database sekarang bisa kayak query based on this contract and then like from time period from this to this gitu, kayak rada masih susah kayak begituan. Tapi good news is like people know that this is a problem and they're solving it. That's why kayak muncul Tableland, Moralis buat actually like help you solve this through like Web2 HTTP API basic stuff. Gitu. Iya sih. Aku juga kemarin sempat ikut bootcamp juga Moralis. Benar yang Mas bilang tadi, masalah apa data collection ya ini kan ada trade off lah. Bukan dibilang kekurangan juga sih, mungkin trade off ya. Kalau misal nature dari decentralization kan ya itu tadi apa agak susah untuk digather datanya. Tapi kalau orang ada working on solutionnya ya why not ya. Jadi ya emang kayak gitu sih nature dari decentralization kayak gitu. Bukan kayak trade off sih, ini lebih kayak kita masih so early in the process, jadi
Nah ya itu juga. All developers itu sekarang lagi fokusnya kayak scalability, how to make even more like economically or like environment friendly, those kind of things gitu. Like lowering the cost, L1, L2s, basically sharding, all that stuff. Iya Gitu. sih. Iya, ada juga ya. Aku kan ya kayak Mas tahu kan, aku kan Bitcoin maksimalis kan. Jadi aku kalau maksimalis tuh selain Bitcoin, shitcoin kayak gitu. Tapi ya aku ini juga apa kalau misal apa dibilang Bitcoin itu merusak lingkungan, justru sejauh ini Bitcoin itu the greatest invention. Soalnya kita selama ini for the longest time kita dapat teknologi yang bisa memonetize energi. Kita selama ini kan kita jadikan energi itu udah jadi limbah aja kan, maksudnya jadi berubah bentuk aja. Nah kalau ini kita turn into aset. Jadi ya bener sih, tapi di sisi lain juga aku nggak pengen mental block juga lah. Aku pengen apa dengar dari orang-orang juga lah. Maksudnya apa yang mereka pikirin kayak gitu. Mas kemarin kan sempat sebut juga bukan maksi ya. Iya, iya. I mean, aku ya nggak gitu kayak Ethereum Maxi atau apa. Aku pengen lihat semua teknologi how it works and like how it can help us solve problems, right? And like Bitcoin is one of the first, and it's I don't know whether it's like going to be always gak ada yang tahu lah atau teknologi. enggak. It's like gak ada yang tahu. Yeah, but at the same time, it's like really interesting tuh Bitcoin maximal. Soalnya ya itu kalau Mas ngelihat nature-nya kan teknologi adoption tuh yang kayak .com bubble pas tahun 2000 kan sama kayak gini juga ceritanya kan sempat boom and bust, ada boom and bust-nya lah teknologi itu. Soalnya kita overestimate the present and underestimate the future kayak gitu. Jadi ya itu sih karena ada human psychology juga kan kalau ada teknologi baru FOMO pakai semua ya wajar lah. Jadi cuman kita gak tahu ya kan waktu .com bubble tuh kan sampai yang wordless website aja bisa valuable stoknya kan, bisa all time high. Tapi ya kayak gini juga kalau kapitalisme itu kan winners takes all juga kan. Mungkin ada 1-2 lah yang yang bisa bertahan. Cuman yang sisanya banyak bakal worthless sih. Ya itu sih. Makanya aku maksimalis tuh juga nature dari market itu tadi. Soalnya ya memang kayak gitu teknologi adoption. Kayak gitulah paling. Terus kalau ya tadi Mas sebutkan masalah Seaway kan, sign with Ethereum. Itu kan ada ya seperti kita tahu mungkin ini ya apa Ethereum ini kan masih proses untuk pindah ke proof of stake kan, seperti Mas tahu kan. Mungkin September depan udah ada the merge. Jadi untuk masalah scalability ya masalah gas is the problem lah. Maksudnya gas fee ini kan is not affordable kan. Makanya orang nih kalau bikin NFT itu jarang kalau di Indo apalagi ya di Ethereum kayak gitu. Bagi yang web no code kayak Mas atau website builder kayak gini, itu challenge-nya. Jadi kalau misal pakai sign with Ethereum, usernya malah berkurang atau justru malah sama aja. Sebelumnya kan soalnya Mas juga belum implementasi Seaway kan, tapi sekarang udah implementasi. Terus perbandingannya kayak gimana tuh Mas? Sebenarnya Seaway itu nggak ada hubungannya sama gas. Jadi kayak nggak ada, there's no associated gas cost to it. Jadi benar-benar ya free. Nggak ada. Ya tapi ya benar untuk masuk ke Seaway-nya ya nggak ada ini kan. Cuman kan kita perlu interact kan di dalam ini aja kan. Kalau misal kita sign up atau apa ya kita perlu interact di sign Ethereum-nya gitu kan. Ya soalnya kita untuk bener. login itu. Tapi itu nggak perlu gas. Itu semua free. Soalnya itu nggak ada hubungannya. Dia nggak mengubah state di dalam blockchain-nya. Jadi itu cuman sekedar semacam cryptographic signature aja. Jadi kayak itu cuman math operation basically. You do some math and then like that's it. Nggak ada kayak dia nggak store data, dia nggak ngelakuin any intensive computation. Jadi nggak ada, there's no cost to it. Iya sih. Jadi, mungkin ya itu banyak orang yang ini bertanya-tanya juga ya di sign with Ethereum nih. Soalnya ada hubungannya juga sama domain ya, crypto domain yang kayak INS. Kalau Mas tahu INS, Ethereum Name Service, itu kan dibalik-balik lagi sama kayak Twitter di app itu kan. Nah, tapi ya banyak pros and cons juga lah. Kalau misal kita punya domain kayak gitu, bisa ngelihat wallet kita, terus ini apa ya apa udah keduluan ini apa nama itu domainnya, terus juga kita nggak bisa beli lagi. Terus
Udah ada yang markup juga kan, maksudnya ada yang curi start duluan. Misal ada yang bikin INS-nya Apple atau apa kan, buat untuk 10 tahun Apple berapa kayak gitu, iPhone 11 atau iPhone berapa kayak gitu. Jadi ya menurut Mas aja ini from point of view itu bisa being implemented gak? Atau diterima atau kayak gimana gitu? Ini implement maksudnya INS name registration gitu. Iya. Name domain ya. Oh, domainnya. Oh, jadi kayak kalau misalnya ketik jadi kalau Ya kan misalnya banyak yang ketik, .is itu loh, yang ada di kalau Twitter misalnya itu. Iya, makanya. iya, Itu kan jadi INS itu. kalau ketik kayak kryptonian.eth di dalam browsernya bakal keluar ke website Nah kryptonian.eth ya, gitu. macam-macam itulah. Itu itu balik lagi ke lebih ke arah infrastruktur sih. Jadi Infrastruktur. infrastrukturnya web tuh sekarang kan ya yang Mas tahu kan ada AWS, ada Google Ya, Cloud gitu kan. IPFS Nah, ya. di Web3 itu masih sedikit kan yang ini. Ya, Kayak cloud service provider itu masih dikit. Nah, salah satu yang masih kita kurangi itu domain services kayak INS. Nah, ya, mereka itu belum bisa masuk ke dalam browser-browser yang kita pakai sekarang. Jadi kan cara kerja browser biasa itu, kalau lo ketik kryptonian.eth, dia harus tahu IP address-nya harus di mana ini. IP ya, address-nya gue harus ke browser ini harus kemana. Nah, itu tuh belum ada yang buat Web3. Ada kayak handshake, protokol, but like, dia nggak bisa if. Nah, ya, ini yang gue have quite little amount of knowledge on that, tapi ya, it should be possible. ya, Tapi bottleneck-nya itu ya di browser-browser. Browser-browser ya, harus implement like DNS resolution-nya buat Web3. Kayak model-model Brave gitu udah ada sih. Brave ya, itu benar. udah bisa handshake automatically, Ya, benar. tapi yeah, I haven't used it, so I wouldn't really know how it works and stuff. Nah ya, Yeah. soalnya Brave juga kan kemarin ya ini soal-soal udah diakuisisi sama Binance juga. Jadi when it comes to like Web3 lebih advance lah untuk Brave tuh. Apalagi dia terkenal lebih yang lebih private lah dibanding Google kan. Jadi ya I don't know. Ya benar ya Mas bilang tadi provider solutionnya ada di level website mungkin ya biar ini bisa accessible if ini. Soalnya di masing-masing blockchain yang lain pun juga ada domainnya sendiri kayak .sol, .btc itu bukan dari Bitcoinnya ya. Bitcoin maksimalis kan nggak paling anti sama yang kayak gitu. Cuman ada yang layer on top yang bikinnya mungkin kalau Mas pernah dengar Bitcoin Stack itu kan ada developer on top of Bitcoin. Jadi mereka tuh ya idenya hampir sama kayak Ethereum, cuman on top of Bitcoin kayak gitu. Jadi ya .btc dia ininya domainnya. Kalau Ethereum .eth, tapi ya itu sih ada pros and cons-nya. Cuman kalau misal di Web2 kayak gini kan, misal username-nya atau domainnya udah diambil sama orang, misal Jokowi atau kayak gitu kan. Nah, tapi kalau karena dia presiden kan dia bisa take over itu kan, dan Twitter udah ininya recognize dia benar-benar real presiden kayak gitu. Jadi kalau di Web3 kan nggak bisa, kalau udah domainnya udah dipakai nggak ada urusan lagi. Jadi ya itu sih maksudnya ada pros and cons itu sendiri sih di sana kayak gitu. Iya, ya begitu bener. Emang kalau di Web3 emang nggak bisa, kayak sistemnya nggak bisa kayak Twitter langsung kayak ngambil handle aja gitu, ganti di database, ganti nama, oke gitu. Jadi itu ya guys, tadi masalah domain. Jadi kalian bisa tentuin entah itu Ethereum domain lah, Bitcoin domain lah. Itu kalian yang jelas pros and cons-nya udah dijabarin tadi sama Mas Amber kayak gitu ya. Terus ini sebelum aku akhiri juga, mungkin bagi noob yang mau masuk di dunia Web3, programming language apa yang harus dikuasai kayak gitu, atau Rust atau kalau Rust kan setahu aku Solana ya, kalau Ethereum itu Solidity. Nah itu kalau Mas dari development perspektif itu kira-kira awal yang pengen noob kalau pengen masuk gimana? Yang paling gampang, yang paling bisa kelihatan gitu progresnya ya, kayak bisa ada visual elements gitu ya, mulai dari basic Web2 stuff kayak React, HTML, CSS, JavaScript,
basically itu tetap kepake even in the Web3 world. Terus kalau misalnya udah selesai semua itu seharusnya kalau udah semua itu udah bisa connect, udah bisa bikin dApps, like simple apps yang connect to existing smart contracts gitu. Bisa bikin Uniswap, bisa bikin apa, bisa interact sama Uniswap punya contracts. Basically bisa bikin clone Uniswap gitu, yang you can actually see and deploy. Second itu kalau misalnya udah beres di situ ya, masuk ke Solidity atau masuk backend programming language pakai Node juga sebenarnya bisa sih. Tapi kalau misalnya Web3 stuff-nya ya masuk Solidity aja gitu. Kayaknya kalau misalnya Rust, I tried Rust before, like masuk kayak Solana programming language gitu-gitu. Yeah. Lumayan susah buat beginner. Kayak I don't think it's like worth the effort. Kecuali kalau misalnya mau grind terus, belajar terus. Iya, benar. Iya, exactly lah. I guess it's fine. Tapi yang paling easy sih lebih ke arah Solidity, lebih friendly, lebih beginner friendly. Iya, lebih beginner friendly ya. Ini tergantung kalian guys. Udah disebutkan. Mungkin kalau kalian tipenya grinding bisa lah untuk Solana. Cuman untuk mungkin awal-awal seenggaknya Web2 dulu. Ya tergantung dia pengen job apa juga kan mas. Maksudnya ada yang cuman pengen kayak jadi data analis itu mungkin cuman butuh sekedar Python kayak gitu kan. Jadi ya exactly. Maksudnya tergantung preferensi kalian dan tergantung kalian ya pengennya di mana kayak gitu mas. Ya karena nggak melulu kalau di Web3 ini kan nggak melulu jadi ya smart contract developer kan. Ada juga yang jadi data analis pun juga ada. Dan yang non developer ini juga ada. Type Dream sendiri by the way ini bagi ada yang mau misal apply kayak gitu. Lagi bukan hiring juga kan kalau nggak salah aku lihat kemarin di Twitter. Nah guys kalau kalian punya meet requirements bisa, tapi harus butuh green card dulu kan. Nggak bisa sembarang orang kan masuk. Enggak juga sih. Enggak. Kita semua remote kan. Tim kita semua juga remote. Jadi anywhere in the world, it's fine. Kayak orang Indo, orang bukan Indo, apa-apa. Jadi send resume itu. Berarti salary in crypto berarti? Pay in crypto? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kita bisa pay in biasa. Ya soalnya PayPal kemarin kan baru PayPal kan baru di ban kan kemarin. Makanya kalau pay in crypto mungkin terbelenggu masalah ini kan. Aduh maksudnya masalah pajak atau apa kan ya jadi itu good on bad nah makanya jadi ya kayak gitu mungkin tapi rata-rata di Web3 job nih banyak yang pay in crypto mas cuman ya ini kan Type Dream ini kan udah mungkin scalable terus nggak tahu kapan IPO belum tahu ya belum masih jauh ya masih inilah masih progres tapi arahnya bakal ke sana kan mas iya. Hopefully. Ya. Ini mungkin just for fun over the Face. Ini terakhir aja sebelum Mas pergi kayak gitu. Bitcoin Ethereum ke arah mana nih 2 tahun ke depan nih? Ke 100K atau Ethereum ke 10.000 atau gimana? Just for fun. Wah, nggak tahu ya. Mungkin seharusnya balik lagi ya guys di normal. Kemarin berapa sih maksimumnya? Kalau Ethereum all time high-nya di 4.200 kalau nggak salah. Kalau Bitcoin di 69. Ya itu. Ya mungkin harga segituan. Mungkin balik lagi harga segitu within 2 years. Ya within 2 years. Kalau short term nggak ada yang tahu lah. Yang jelas ya intinya Mas tahun-tahun ke depan masih bullish lah kan kayak gitu kan intinya. Iya. Masih bullish lah. Like the whole ecosystem in general sih nggak ada kayak gitu discriminate Bitcoin atau Ethereum. Ya, maksimalis. Developers. Iya, kayak dua-duanya ya bakal jalan aja as long as they're solving real problems gitu kan. Developers active and all that. Pasti naik sih. Pasti ada value-nya. Ya, benar. Jadi ya itu ya intinya Mas masih bullish kayak gitu ya. Oke, maybe that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, kalau kalian ini penasaran sama job hiring tadi, aku bakal share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya guys.